Yang pertama, Isa Al-Masih ibnu Maryam, Nabi yang dekat dengan Allah. Nah, di sini Pak Kece sudah mulai mengakuin ya, Nabi Isa atau Yesus itu ternyata bukan Tuhan, tetapi makhluk seperti manusia seperti biasa, hanya saja dia jabatannya sebagai nabi dan rasul yang ternyata cuman didekatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut kembali ya argumen Pak Kece. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, Nabi yang dekat dengan para jin. Sebagaimana dikatakan Quran surat 72 Al-Jin ayat 19, 179. Pilihan Anda pada penonton, pendengar, orang cerdas pasti pilih nomor. Dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Madia Channel. Di video kali ini Madia Channel akan menganalisa dari akun MKC ya, si kucluk ini yang kemudian dia di video YouTube-nya ya kembali coba berlive dan menghujat ajaran Islam ya dalam berbagai macam cara ya. Tapi bila kita lihat dalam posisi yang sekarang ini, dia membuka open live ini lucu sekali. Dia membuat postingan di belakang layarnya itu, ikut Yesus harapan masuk surga, dia bilang. Berarti cuman harapan ya. Artinya si KC ini menjelaskan kalau ikut Yesus itu cuman harapan doang, harapan masuk surga. Jadi belum tentu masuk surga. Dia membuat postingan seperti itu di belakang itu. Ikut Yesus harapan masuk surga, berarti nggak jelas, belum jelas, harapan doang gitu ya. Oke, sebelumnya kita simak dulu ya apa yang ingin disampaikan Pak Kece ini ya. Kita lihat. Betul, semua orang ingin masuk surga. Ada dua nabi besar. Yang pertama yang tercatat di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih ibnu Maryam. Yang kedua, Muhammad bin Abdullah. Oke, kita tanggapin dulu ya. Di dalam ajaran Islam bukan hanya dua nabi besar yang diakuin di dalam Islam, Pak Kece. Di dalam Islam sejak zaman Adam ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Nah, itu nabi-nabi besar Pak Kece ya. Terkenal di dalam Islam tuh ulul azmi ya. Termasuk nabi-nabi ulul azmi. Ya, jadi itu termasuk pilihan ya, nabi-nabi pilihan dalam hal ini. Jadi kalau Anda mengatakan nabi yang besar cuma dua, itu tertolak di dalam Islam. Dikemanakan Nabi Adam, dikemanakan Nabi Ibrahim ya, dikemanakan Nabi Musa. Jadi Nabi Isa atau Yesus itu salah satu nabi, walaupun dia besar, tapi dalam segi pengajarannya, pemberitaan Injil ke bangsa Yahudi, dia termasuk yang dalam posisi umatnya itu banyak yang tidak sesuai dengan keinginan Yesus atau Isa itu. Ya boleh dikatakan kegagalan, karena banyak umatnya, banyak yang pengikutnya itu menyembah bukan dari kepada Allah tetapi menyembah makhluk. Ya, jadi dalam posisi ini boleh dikatakan nanti dia diminta pertanggungjawaban. Sebelum hari kiamat dia disuruh menjelaskan lagi, akan turun disuruh menjelasin bahwa dia itu bukan Tuhan gitu loh. Dia bukan Tuhan, sehingga nantinya Isa atau Yesus itu turun sebagai hakim untuk menghakimi orang-orang yang menyembah dia gitu loh. Yang menyembah dia itu dihakimin bahwa dia itu sebenarnya bukan Tuhan. Kita lanjut dulu ya. Anda pilih yang mana? Yang pertama, Isa Al-Masih ibnu Maryam, Nabi yang dekat dengan Allah, berasal dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Mantap. Nah, di sini sudah cukup jelas ya. Pak Kece ini sudah mulai sadar dia. Mungkin nggak lama lagi dia kembali masuk Islam ini orang.
Karena apa? Karena dia ternyata sudah mengakuin bahwa Nabi Isa atau Yesus itu dekat kepada Allah Sang Pencipta. Berarti Nabi Isa atau Yesus bukan Tuhan. Menurut Pak Kece ini loh, yang disampaikan Pak Kece, bahwa Nabi Isa atau Yesus itu bukan Tuhan, karena tapi hanya orang yang dekat kepada Allah dan kembali kepada Allah. Nah, ini suatu kemajuan dari Pak Kece ini. Ya, dalam posisi ini suatu kemajuan buat Pak Kece yang pelan-pelan mengakuin bahwa Nabi Isa atau Yesus itu hanya sebagai orang, sebagai nabi dan rasul yang dekat kepada Allah, ya, yang sangat berbeda pengajarannya, tapi nggak masalah. Tapi intinya Pak Kece sudah mulai mengakuin bahwa Yesus itu bukan Tuhan menurut Pak Kece loh ya, ini dari omongan Pak Kece. Artinya hanya dekat kepada Allah. Dekat itu berarti di bawah kekuasaan Allah Sang Pencipta. Berarti yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Kece mengakuin bahwa Isa atau Yesus itu cuma dekat, ya. Kita lanjut. Sebagaimana dikatakan Quran surat 3 Ali Imran ayat 45. Dan kembalinya kepada Allah, sebagaimana dikatakan Quran surat 3 Ali Imran ayat yang ke-55, tempatnya di sorga. Ini kata Quran. Oh, mantap ya. Berarti Pak Kece sudah mendatangi Al-Quran ya, mantap. Berarti Yesus itu nanti masuk ke dalam surga, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mantap itu Pak Kece. Artinya dalam posisi ini Pak Kece mengakuin bahwa Yesus itu sebagai manusia yang ternyata masuk surga juga, karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan itu dua, surga dengan neraka yang diciptakan Allah. Nah, Pak Kece mengatakan bahwa Allah itu ternyata memasukkan Yesus atau Isa itu ke dalam surganya, karena Allah itu nggak mungkin tinggal di tempat ciptaannya ya, karena Allah itu tinggalnya di arsi kekuasaannya, namanya arsi itu lebih luas, lebih besar daripada surga, daripada neraka. Jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lebih hebat daripada kekuasaan yang di surga. Surga itu cuma ciptaan Sang Pencipta ya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Pak Kece ngakuin Isa atau Yesus itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tapi kalau orang yang jahat nanti dimasukkan ke neraka, seperti itu ya Pak Kece. Ya nggak masalah, itu mantap Pak Kece. Ini kemajuan buat Pak Kece ini. Kita lanjut ya. Yang kedua, Muhammad SAW Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah, Nabi yang dekat dengan para jin. Sebagaimana dikatakan Quran surat 72 Al-Jin ayat 19. Jin tempatnya di neraka. Sebagaimana dikatakan Quran surat 7 ayat 179. Nah, di sini Pak Kece kembali mendatangi Al-Quran ya, yang dimana sebenarnya di ajaran Pak Kece, di ajaran pengikut Paulus itu nggak ada istilah jin. Yang pertama itu Pak Kece ini sebenarnya nggak ngerti dia itu jin itu siapa sih gitu loh. Dia menyangka jin itu disamakannya dengan iblis, dengan setan. Dia nggak bisa bedain, karena di ajaran mereka, di ajaran pengikut Paulus tuh nggak ada istilah jin, nggak dikenal. Jadi kalau Pak Kece mencoba menyamakan antara iblis dengan jin, itu salah Pak Kece ya. Di dalam Islam, jin itu posisinya sama dengan manusia. Mereka ada yang baik, ada yang jahat. Jadi semua tergantung jin itu. Yang baik masuk yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka, sama dengan manusia. Alamnya saja yang membedakan. Alam jin itu berbeda alam sama manusia. Nah, kesalahan Pak Kece menyamakan antara jin dengan dengan manusia, dengan setan, dengan iblis, itu beda, posisinya beda. Jadi kalau Anda tidak mengetahui jin, ya itu kami maklumin Pak Kece, karena di dalam Bible Anda, di Alkitab Anda tidak mengenal jin ya. Yang Anda kenal itu paling Lucifer. Itu beda makhluknya, beda jenisnya ya, Lucifer ya. Jadi Anda tidak mengenal
jin pakai C. Jadi nggak bisa Anda bicara dengan jin. Nah, kemudian Anda mencoba mengkaitkan bahwa jin itu mendatangi Nabi Muhammad, berarti dekat dengan jin. Nah, itu kesalahan pakai C ya, karena di dalam Islam jin itu yang mendatangi Nabi Muhammad, ingin mendengarkan Nabi Muhammad membaca Al-Quran, dan banyak masuk Islam jadi mualaf gitu pakai C ya, jadi mualaf. Jadi jin itu jin yang mendatangi Nabi Muhammad, ingin masuk Islam jadi mualaf. Nah, seperti itu pakai C. Jadi bukan Nabi Muhammad yang dekat dengan jin, tetapi jin yang mendatangi Nabi Muhammad ingin masuk Islam, karena dia tahu bahwa Nabi Muhammad itu nabi yang membenarkan ajaran sebelumnya, kemudian membawa risalah kesempurnaan dalam Islam, cara menyembahnya. Makanya jin masuk Islam, katanya nggak menyekutukan Tuhan pakai C. Makanya jin mau. Berbeda dengan di Bible Anda pakai C. Anda bisa lihat ya nanti di Bible Anda itu Yudas Iskariot dibisikin oleh iblis. Ya, Yudas Iskariot dibisikin oleh iblis ya. Kita lanjut dulu ya, nanti kita bahas masalah itu pakai C. Ya, kita lanjut. Pilihan Anda pada penonton, pendengar, orang cerdas pasti pilih nomor 1, yaitu Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Kalau disuruh memilih negara, tempat tinggal, Indonesia atau Arab Saudi? Ini sudah ngalor ngidul ya pakai C. Mungkin Madia nggak review lagi untuk yang ngalor ngidul ini. Kita harus fokus kepada beberapa poin saja nanti untuk pakai C di video ini ya. Oke, kita lanjut dulu ke bahasan yang pertama ya. Nah, baiklah, Madia bacakan dulu ya surah Al-Jin ini ya, yang dirujuk pakai C ini di GS 72 ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu lamma qama Abdullahi yad'u kadu yakununa alaihi libada. Sadaqallahul. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad SAW berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Nah, jadi pada saat Nabi Muhammad itu berdoa ya, melaksanakan sholat, kalau di dalam Bible kitab yang dulu melaksanakan sujud. Nah, kemudian datang jin mengerumuninya, ingin belajar sholat, ingin belajar membaca Al-Quran. Nah, jadi jin-jin ini sadar diri pakai C. Dia insaf diri sehingga dia mau masuk Islam pakai C. Ini keistimewaannya Nabi Muhammad. Bahkan mereka memeluk agama Islam, jadi mualaf jin-jinnya. Tapi kalau yang jahat, jin-jinnya itu malah menggoda Yudas. Itu jin yang jahat itu jin yang bercampur baur dengan iblis ya. Itu jin yang bercampur baur dengan iblis ya. Kita bisa lihat di dalam Bible Anda pakai C ya. Dia bacakan dulu Bible-nya isinya ya. Nah, pakai C bisa lihat ya pakai C ya di dalam Yohanes 13 ayat 2 ya pakai C. Dia bacakan dulu ya dia. Mereka sedang makan bersama dan iblis. Nah, nih iblis ini bagian daripada jin yang jahat nih pakai C. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, jadi atas pertolongan iblis ini pakai C, makanya terjadinya penyalipan itu pakai C. Ini iblis yang jahat ini membisikkan si Yudas pada saat dia sedang makan pakai C. Jadi membisikkan rencana dalam hati Yudas ya untuk mengkhianati. Nah, karena dia mengkhianatin, maka terjadilah penyalipan itu pakai C. Nah, jadi kalau misalkan pakai C bisa menilai pakai C ya, apakah suatu ajaran itu kalau campur tangan iblis itu menurut pakai C baik apa tidak? Menurut pakai C ya. Kalau menurut pakai C baik, kalau iblis itu mampu membisikkan sesuatu ke telinga Yudas sehingga mengkhianati dan memberitahu persembunyian Yesus sehingga Yesus itu disalib. Nah, berarti campur tangan iblis pakai C. Nah, kalau menurut pakai C itu baik ya itu hak pakai C ya, kalau tidak baik hak pakai C. Cuman Madia bertanya, kira-kira
suatu kebenarannya, suatu ajaran, tetapi masih ada campur tangan iblis. Dalam hal ini menurut Pak Kece, itu suatu kebenaran atau suatu yang tidak benar. Nah, ini kembali ke Pak Kece menilainya. Pak Kece ya, dia bacakan kembali eh, nabi-nabi yang termasuk dalam golongan ulul azmi, Pak Kece ya. Nah, baiklah ya, ini Madia bacakan. Ya, sebenarnya nabi-nabi yang besar bukan cuman Nabi Isa atau Yesus doang, Pak Kece, di dalam Islam itu ya. Ini Madia bacakan nabi yang pertama, Nabi Nuh. Ya, Nabi Noah. Kalau dalam ajaran kepercayaan Pak Kece, Nabi Noah namanya. Nah, ini nabi yang termasuk ulul azmi ya, Pak Kece. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Nah, itu termasuk nabi yang besar juga itu. Ya, kemudian Nabi Musa termasuk besar juga, Pak Kece. Kemudian Nabi Isa, nah termasuk besar juga Pak Kece. Ya, terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini golongan nabi-nabi yang besar Pak Kece, yang termasuk ulul azmi Pak Kece. Ya, termasuk ulul azmi. Kenapa Nabi Nuh ini termasuk nabi yang ulul azmi? Karena di sini Allah menyelamatkan kaum yang beriman kepada Allah. Nah, jadi membuatkan kapal bahtera Nabi Nuh itu terkenal Pak Kece. Itu menyelamatkan hewan-hewan, menyelamatkan umat-umatnya yang dari banjir bah yang dahsyat itu Pak Kece ya. Seperti itu. Nabi Ibrahim atau Abraham Pak Kece. Nah, itu dari kekejaman ya, dari kekejaman Namrud yang penyembah berhala pada saat itu Pak Kece. Nah, di sini Allah juga memberikan mukjizat ya, pada saat Abraham dibakar hidup-hidup itu nggak mempan Pak Kece ya. Kemudian Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini diselamatkan dari Firaun Pak Kece. Firaun ditenggelamkan di laut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Nabi Isa. Nah, ya, Nabi Isa yang Yesus ini Pak Kece, ini dikatakan di dalam Islam itu dia terkemuka di dunia akhirat ya. Mengapa dia terkemuka di dunia akhirat? Karena dia penerus daripada Nabi Musa ya. Nabi Musa, akan tetapi dia di sini banyak yang disalahgunain gitu Pak Kece, disalahartikan oleh pemeluknya, sehingga ujung-ujungnya Nabi Isa atau Yesus disembah gitu loh. Memang ada juga sebagian Pak Kece di golongan orang Yahudi yang menyembah Nabi Musa. Nabi Musa disembah juga, dijadikan Tuhan. Karena apa? Katanya karena firman menjadi Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu Tuhan juga yang menjelma menjadi manusia Pak Kece. Tapi sebagian orang Yahudi, mengapa Nabi Musa disembah? Katanya dia bisa mengalahkan Firaun, bisa membelah lautan, bermukjizat Nabi Musa. Jadinya makanya disembah juga sebagian dari bangsa Yahudi menyembah Nabi Musa. Katanya itu firman yang menjadi manusia, menjelma jadi manusia, sehingga dijadikan Tuhan juga Pak Kece. Itu berkepribadian dengan Melkisedek. Nah, jadi berkepribadian dengan yang lain, dengan Tuhan-Tuhan yang lain, dengan roh-roh Hakodes itu yang terbang melayang-layang itu Pak Kece. Jadi Nabi Musa itu disembah juga dulu, tapi tidak banyak. Nah, begitu juga dengan Nabi Isa atau Yesus, disembah juga oleh pemeluknya setelah Nabi Isa atau Yesus itu meninggal, dijadikan Tuhan juga Pak Kece gitu loh. Jadi kalau dari dia lihat, ada dua Tuhan yang sangat kuat pengaruhnya, yaitu pengaruh Nabi Musa Tuhan, Nabi Isa Tuhan. Nah, kira-kira menurut Pak Kece, mana yang kuat Pak Kece, Tuhan Nabi Musa atau Tuhan Nabi Isa atau Yesus kira-kira? Kalau Madia sih nggak ada yang ikut sih itu dua-duanya. Tapi kalau Pak Kece kan meneruskan ajaran Nabi Musa tuh, ajaran Taurat. Kalau misalkan Nabi Musa gimana Pak Kece? Apakah lebih hebat Nabi Musa? Karena Nabi Musa kan itu bisa membelah lautan Pak Kece, menenggelamkan Firaun. Nah, jadi kalau dikatakan Tuhan yang menjelma jadi Musa, menurut Pak Kece benar apa enggak menurut Pak Kece gitu loh. Ya. Karena ada dua saingan ini Pak Kece kalau mau lihat posisinya yang jelas ya. Kemudian di sini bila kita bisa memilih Pak Kece ya, dua jalur ini sebenarnya saling melengkapi, antara jalur Abraham turun ke Musa, turun ke Isa, turun ke Nabi Muhammad gitu loh. Mengapa Nabi Muhammad diturunkan di Arab? Untuk Allah Subhanahu wa taala untuk menerangin ya, memberikan ajaran agama ke bangsa Arab.
Makanya diutuslah Nabi Muhammad di bangsa Arab. Tidak mungkin Tuhan mau mengajak suatu kaum tanpa mengutus dulu nabi dan rasul. Kalau cuman yang dikatakan nabi dan rasul itu cuma di kalangan Bani Israel, berarti Tuhan nggak adil. Itu yang pertama. Dan ternyata yang diutus yang ada bukan hanya dari Israel, nabi-nabi dan rasul, ya. Jadi pendeta Saifuddin mengatakan nabi itu cuma di bangsa Israel tertolak. Karena apa? Karena ada nabi lain yang diutus, nabi apa namanya? Nabi Noah. Nabi Nuh itu bangsanya lain. Ya, Nabi Idris bangsanya lain. Ya, Nabi Ibrahim juga itu lain bangsanya. Jadi bukan bangsa Israel loh, itu mereka di luar bangsa Israel. Kenapa diutus juga gitu loh. Jadi ini sekalian membantah argumen Pak Pendeta Saifuddin yang mengatakan katanya nabi itu hanya diutus untuk bangsa Israel. Terbantahkan sendiri gitu loh. Karena nabi-nabi di luar bangsa Israel juga ada diutus sebenarnya. Kalau tidak diutus berarti Tuhan menciptakan manusia nggak adil gitu loh. Nggak adil, puluhan miliaran di luar bangsa Israel tuh dikemanain? Apa masuk neraka semua? Nah, jadi kalau Pendeta Saifuddin mengatakan nabi itu cuma diutus di bangsa Israel doang, berarti di sini menunjukkan ketidakadilan Tuhan. Berarti bermiliar-miliar manusia hidup di luar Israel, nggak ada pengajarannya. Contoh di bangsa Arab, miliaran manusia, terus tiba-tiba tidak ada yang datang diutus ke sana dan hanya diakuin bangsa Israel. Nah, berarti ini kan Tuhan nggak adil. Berarti Tuhan nggak adil, maka dia gagal menjadi Tuhan kalau nggak adil. Tuhan harus adil, menciptakan sesuatu itu harus ada dasarnya, harus ada dasar yang untuk menguatkan di situ Pak Kece. Nah, kembali ke Pak Kece yang mengatakan bahwa Nabi Musa atau Nabi Isa atau Nabi Muhammad itu terkemuka di dunia dan akhirat. Nah, itu Pak Kece mengatakan terkemuka di dunia itu apa gitu loh. Dalam Islam itu Pak Kece terkemuka di dunia itu dia diangkat menjadi nabi dan rasul. Begitu juga dengan Nabi Musa, terkemuka juga dia diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi Muhammad juga. Nah, kemudian dia didekatkan kepada Allah. Nah, begitu dia di akhirat nanti, itu termasuk golongan yang 5 itu Pak Kece, ulul azmi. Nabi yang 5 itu dia didekatkan kepada Allah. Jadi bukan hanya Nabi Isa atau Yesus yang dekat kepada Allah, tapi nabi-nabi yang lain juga didekatkan. Nabi Musa didekatkan, Nabi Abraham didekatkan. Nabi Muhammad malah pemegang kunci surganya gitu loh. Nabi Muhammad itu penghulunya para nabi, pemegang kunci surganya. Jadi sudah cukup jelas ya Pak Kece, artinya terkemuka di dunia, terpilih menjadi nabi dan rasul. Terus terkemuka di akhirat, terpilih menjadi nabi yang ulul azmi dari 5 nabi itu. Nah, itu maksudnya terkemuka di dunia dan di akhirat. Untuk Nabi Isa atau Yesus itu memberi pengetahuan hari kiamat, itu nanti akan datang sebelum hari kiamat. Tanda kiamat gitu loh. Bukan berarti dia mengetahui hari kiamat Pak Kece ya. Dibedain. Karena di dalam Injil pun Isa atau Yesus nggak tahu hari kiamat. Yang tahu Tuhan Bapa di surga doang gitu loh. Jadi intinya di Al-Quran itu sama. Tidak tahu hari kiamat sebenarnya Yesus itu, cuman memberi pengetahuan akan datangnya hari kiamat. Tanda-tandanya, memberi tanda-tanda doang gitu loh. Jadi jangan disalahartikan Pak Kece ya. Jangan salah diartikan antara memberi tanda dengan mengetahui hari kiamat, itu beda. Dibedain itu masalah-masalah yang seperti itu Pak Kece. Jadi semua cukup jelas ya, terjawab semua apa yang coba untuk digoreng-goreng Pak Kece ini. Semoga saja Pak Kece nanti mendapat terilhami kembali sehingga menjadi mualaf kembali gitu loh ya, nggak salah-salah lagi memilih ajaran Pak Kece ya. Ini saja yang dapat Madia sampaikan untuk video kali ini. Apabila ada salah, Madia mohon maaf ya. Ya, semoga saja channel ini bisa dapat untuk setidaknya mengcounter fitnahan dan tuduhan orang-orang di luar Islam ya, terutama pengikut Paulus ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.